Saat ini saudara akan melihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Keluargamu dimenangkan. Bangsa ini dimenangkan Tuhan. Bahkan seluruh bumi ini menyembah satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kibarkan panci Tuhan tinggi. Sampai namamu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Umat panggilan Tuhan bersama-sama. bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh seperti nama Yesus Tuhan. Katakan segala raja. Dialah. Suruhkan sama-sama. Sorakan haleluya. Disembah dan ditinggikan selama-lamanya. Come on GBPR lebih lagi sama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, Sama-sama. dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan kanan kirimu. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersama-sama. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi Mari nyatakan nyatakan kebesaran. sama. Semua lidah mengaku Yesus Kristus. Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Raja. Kami sepakat bersatu hati meninggikan satu nama di atas segala nama, sampai semua suku kaum dan bahasa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai setiap lutut. Mari sama-sama. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Saudara siap? Dialah bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Kami katakan Tuhan. Dialah Raja. Mari katakan dialah Tuhan. Dialah Raja. Suarakan sama-sama. Raja. Haleluya. Baik, selamat malam teman-teman pemuda dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya saja kita bisa bersama-sama menikmati hidup sampai hari ini. Mengingat karena situasi pandemi di kota Singkawang begitu meningkat, maka
kita gereja GCI Singkawang melaksanakan lockdown sementara waktu. Karena itu melalui video ini saya membagikan renungan khotbah untuk teman-teman pemuda. Besok kita ibadah secara online karena kita tidak bisa datang ke gereja untuk sementara waktu. Dan saya menyampaikan juga kabar tentang saya, bahwa saya dalam keadaan sehat. Beberapa waktu yang lalu sempat sakit, tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh dan sudah lebih baik semua karena doa dari teman-teman dan juga anugerah Tuhan yang memimpin. Tema bulanan kita di bulan Juli ini yaitu tentang faith, iman. Iman itu betapa penting di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Karena itu kita melihat minggu pertama di bulan Juli ini, tema kita adalah iman yang menerobos. Karena itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman-Nya. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang memanggil kami untuk menjadi umat-Mu. Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi alat di tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar banyak orang boleh percaya kepadamu, agar banyak orang boleh mengenal Engkau, dan pada akhirnya memuliakan Engkau. Hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biar melalui firman ini boleh menguatkan kami dan melihat tangan yang Maha Kuasa yang memimpin kami umat-Mu, meskipun di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tantangan kesulitan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, tolong berkati firman ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan iman yang menerobos. Jadi kita melihat apa sebetulnya definisi daripada iman itu sendiri. Nah, jika teman-teman membaca Alkitab, maka sangat mudah kita menemukan apa definisi iman menurut Alkitab. Misalnya kita membuka di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 1. Nah, di sana diuraikan tentang apakah itu iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita di sini menyampaikan ke kita satu hal kebenaran tentang iman sebagai fondasi, dikatakannya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, di fondasi yang kuat atau pokok yang kuat yang kita miliki untuk mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat. Dan itulah sebab dikatakan selanjutnya, dan ini menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi itulah definisi iman yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Jadi ada dua kata penting di sana, yaitu dasar keyakinan yang kita harapkan, yang kedua bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu bicara apa? Dia bicara keyakinan kita kepada Allah dan kepercayaan kita yang sungguh kepada Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui segala kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Nah, jadi iman tidak boleh dibungkam, tidak boleh dibungkus, tidak boleh dibatasi oleh akal atau rasio. Nah, ini harus perhatikan ya. Iman itu harus terletak di atas rasio, di atas akal manusia. Kalau iman di bawah akal manusia, maka itu tidak akan menghasilkan yang namanya iman sejati. Pasti akan terbatas oleh logika dan rasio manusia. Jadi tidak boleh memposisikan iman kita di bawah rasio kita. Harus iman di atas rasio kita. Karena iman itu mengerjakan hal yang tidak pernah masuk akal dan mengerjakan sesuatu yang melebihi akal manusia. Nah, maksudnya saya katakan tidak pernah masuk akal, itu sesuatu yang mustahil terjadi atau sesuatu yang terjadi di luar nalar kita atau supranatural.
Ya. Nah, itu sebab teman-teman, keyakinan kita kepada Allah, Dia Allah yang Maha Kuasa, itu harus tercermin pada hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan iman kita kepada Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam mengimani, mentaati, melakukan yang namanya firman. Iman kita kepada Tuhan membawa kita untuk mengalami Dia dan juga mengalami kuasa firman-Nya yang menyertai kita setiap saat. Apalagi teman-teman di tengah pandemi ini, jikalau bukan dengan kekuatan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita menghadapi semuanya, maka sangat rapuh keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi dengan iman kita yang teguh kepada Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, maka akan membuat kita semakin teguh dan semakin menjalani hidup dengan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, berbicara tentang iman yang menerobos, saya jadi ingat tokoh yang begitu terkenal di dalam kitab Perjanjian Lama. Siapa dia? Itu dia adalah Abraham. Saya kagum sekali dengan tokoh ini. Nah, kalau kita melihat ada dua fase di dalam kehidupan Abraham yang memperlihatkan bagaimana iman yang begitu menerobos. Iman yang menerobos artinya iman yang melangkah dengan satu keyakinan berpegang pada firman Tuhan dan tidak dihambat oleh kesulitan dan situasi yang ada di depan. Kita melihat Abraham. Fase pertama kita melihat, yang pertama itu adalah saat Tuhan memanggil dia. Tuhan memanggil dia di usia 75 tahun. Dia punya istri. Ya. Dan di sana kita melihat bagaimana perintah Tuhan yang begitu jelas kepada Abraham. Kita buka di dalam Kejadian 12, pasal 12 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ayat 1 sampai 3 bicara perintah Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham. Lalu kemudian ayat 4, lalu pergilah Abraham masih Abraham namanya ya, maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini menarik. Pergilah Abraham. Anda bisa bayangkan pergumulan Abraham ketika ia mendengarkan suara panggilan daripada Tuhan, mengatakan kepadanya, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan orang tuamu, pergi ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Dan tempat itu Abraham belum tahu bagaimana keadaannya, di mana tempatnya, seperti apa, dan bagaimana. Anda bisa bayangkan pergumulannya ketika ia menyampaikan kepada Sarah, istrinya, bahwa segera mereka akan pindah ke suatu tempat yang baru. Dan Anda bisa membayangkan ketika istrinya menanyakan bagaimana persiapan dan bagaimana tempat itu. Tapi Abraham menanggung semua itu. Ia berketetapan hati melihat Tuhan yang maha besar yang menyuruh dia ke tempat di mana Tuhan pimpin dia. Maka Abraham melangkah. Itulah iman yang merobos. Di tengah pergumulan yang berat, tapi ketika kita melihat tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai kita, dan ketika kita mentaati firman dan kehendak Tuhan, dan saya percaya itu kekuatan dorongan itu yang akan membuat kita berani melangkah sekalipun ada tantangan. Dan itu yang dihadapi oleh Abraham. Pergilah ia seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi dasarnya apa? Dia berpegang kepada janji firman,
Dia memegang teguh firman Tuhan. Nah, ini penting sekali teman-teman di dalam hidup kita sebagai pemuda. Jadikan firman Tuhan itu menjadi landasan fondasi yang kuat di dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, dimanapun Tuhan memimpin engkau, maka firman itu adalah penuntun peganganmu yang kuat, yang akan memagari hidupmu, sehingga engkau melihat akan kesucian Tuhan selamanya. Tapi tanpa itu, engkau akan goyah dan engkau akan rapuh menghadapi kesulitan dunia, godaan dunia ini. Jadi jangan pernah abaikan berpegang pada firman Tuhan. Itulah kunci daripada ketetapan hati Abraham. Dia melangkah dengan berpegang pada firman Tuhan. Dia taat kepada Allah daripada tunduk kepada kekhawatiran dirinya, daripada tunduk kepada kegelisahan, dan daripada tunduk pada kesulitan yang ada di depannya. Dan ia punya ketetapan keyakinan, saya percaya kepada Tuhan yang memanggil saya. Nah, ini juga teman-teman yang menjadi kekuatan kita. Kadang-kala kita sulit melangkah. Karena apa? Karena kita terhenti melihat kesulitan di depan mata kita. Kadang-kala kita tidak berani melangkah melakukan sesuatu terobosan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada ikatan-ikatan yang tidak beres yang masih mengikat kita. Kadang-kala kita terhambat di dalam kerohanian kita. Kenapa? Karena kita masih mencintai dunia daripada Tuhan. Ingat, totalitas keyakinan hanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman punya angan-angan, cita-cita, atau ada yang kita sesuatu kerjakan untuk ke depan, entah itu masa muda kita, entah karir kita, entah pasangan hidup kita. Saya mengatakan, engkau saat ini melangkah, berani melangkah bersama dengan Tuhan dan melalui keyakinan pada firman-Nya. Pegang itu, jalani, ikuti pimpinan Tuhan. Yang kedua yang kita lihat lagi, bagaimana pergulakan Abraham ketika Tuhan menguji dia, menguji kemurnian imannya. Pada waktu Tuhan mengatakan kepadanya, engkau ambil anak semu yang engkau kasihi itu, satu-satunya yang engkau kasih itu, maka engkau persembahkan kepadaku di Gunung Moria. Itu terdapat di pasal 22 ayat 1-3. Di sana kita melihat waktu Abraham mendengarkan suara Tuhan, begitu jelas, Abraham, engkau pergi, ambil anakmu satu-satunya itu, dan engkau persembahkan kepadaku di Gunung Moria. Apa yang terjadi kalau kita di posisi Abraham? Kita shock, mungkin kita sedih, mungkin kita kecewa. Tuhan, aku menantikan keturunan begitu lama. Di usia tuannya yang mendapatkan keturunan yang bernama Ishak, di usia 100 tahun yang mendapatkan keturunan anak laki-laki, dan saat ini Tuhan mengambil anak ini untuk dipersembahkan. Bagaimana ketika ia mengatakan kepada Sarah, Sarah, kami akan pergi mentaati kehendak Tuhan dan anak ini akan dipersembahkan. Tidak mudah. Dan bukan hanya itu, ketika anak itu sudah diletakkan di atas mezbah, dan ketika menarik pisau dan ingin menyembelih anak itu, bukankah secara psikis dia begitu tertekan, yang membunuh darah dagingnya sendiri? Tetapi apa? Abraham tetap percaya kepada Allah yang hidup. Dia percaya bahwa Allah menyediakan semua itu. Nah, ini yang penting sekali. Jadi Abraham percaya pada Allah yang hidup, meskipun anaknya Ishak sudah menjadi debu, tapi dia mampu bahwa Allah mampu membangkitkan dia. Dia tahu bahwa Ishak itu dari Allah yang memberikannya, dan dia juga tahu bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu untuk dia, dan dia hanya taat melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan tidak tega membunuh anak itu, dia menyediakan korban untuk disembelih. Maka teman-teman yang terkasih, iman yang menerobos adalah iman yang mempercayai Allah sepenuhnya, totalitas, bukan hanya setengah-setengah. Mentaati firman-Nya secara totalitas, bukan setengah-setengah. Peka melihat kehendak Tuhan, melakukan itu dalam hidup. Mari sebagai pemuda kita bertekad di hadapan Tuhan memiliki iman yang sedemikian baik dan sejati.